Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwatul iman, para alumni Pondok Pesantren Darussalam yang saya hormati dan saya banggakan, di kesempatan yang berbahagia ini saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan tausiah singkat sebagai perwakilan dari Angkatan Mandarussalam tahun 84. Mudah-mudahan saja apa yang saya sampaikan bermanfaat khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi para alumni Pondok Pesantren Darussalam di mana saja berada. Ikhwatul iman yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya akan mencoba menyampaikan satu surat, satu ayat Al-Quran di surah Ibrahim ayat 1 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid, yang artinya kitab yang kami turunkan kepadamu yaitu Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa, maha terpuji. Ikhwatul iman yang berbahagia, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang barusan saya bacakan dan terjemahkan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan Al-Qur'anul Karim yang berisikan petunjuk. Untuk siapa? Disampaikan kepada manusia, agar manusia keluar dari kegelapan menuju kepada cahaya yang terang benderang. Nah, ikhwatul iman yang berbahagia, ada 3 aspek yang akan saya jelaskan pada kesempatan ini. Mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju kepada cahaya yang terang benderang. Yang pertama adalah mengeluarkan dari aspek keimanan. Bagaimana agar kita keluar dari keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keluar dari kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dari menyekutukan Tuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kepada tauhidullah, kepada pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, dari aspek keimanan inilah
Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali melakukan dakwah kepada umatnya saat itu adalah memperkenalkan hambanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesungguhnya, memperkenalkan hambanya kepada Tuhan yang sesungguhnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di dalam surah Al-Ikhlas, Allahus Samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. 13 tahun lamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperkenalkan Tuhannya, yaitu Allah, kepada umatnya tanpa kenal lelah, tidak mengenal resiko yang akan dia hadapi. Rasulullah terus memperkenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya, agar umatnya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana perjuangan Rasulullah ketika mengumpulkan umatnya di Taif. Mereka undang mereka berkumpul di sana, diajaklah mereka untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa yang didapat adalah lemparan batu, sehingga Rasulullah keluar darah dari mulutnya. Tapi Rasulullah, beliau tetap tabah. Bahkan Rasulullah mendoakan mereka agar berada di dalam petunjuknya. Kemudian aspek yang kedua adalah ibadah. Bagaimana agar umat Rasulullah keluar dari yang tidak beribadah kepada Allah menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau keluar juga dari ibadah yang bid'ah kepada ibadah yang sunnah. Kemudian yang aspek yang ketiga adalah aspek akhlak. Bagaimana Rasulullah mengeluarkan umatnya dari aspek akhlak yang tidak baik kepada akhlak yang baik, dari akhlak sayyi'ah kepada akhlak yang hasanah. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau berfirman, beliau berkata, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa beliau mengajarkan akhlak, dari akhlak yang jelek kepada akhlak yang baik kepada umatnya, sehingga beliau boleh dikatakan sebagai Al-Quran berjalan. Artinya apa-apa yang ada akhlak yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran senantiasa ada dalam pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika Rasulullah ditanya, Siti Aisyah sebagai istri Rasul ketika ditanya oleh para sahabat bagaimana tentang akhlak Rasulullah, maka Siti Aisyah menjawab, kana khuluqul Quran. Keadaan akhlak Rasulullah itu yaitu Al-Quranul Karim. Sehingga kalau di dalam surah yang lain Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh nyata dalam pribadi Rasulullah akhlak yang hasan, sebagai qudwah, sebagai contoh bagi umatnya. Ikhwatul iman rahimakumullah, sebagai peringatan saja bahwa di dalam diri kita ada mudghah, di mana mudghah ini bisa menentukan seseorang baik ataupun jeleknya, tergantung kepada mudghah. Jika mudghahnya baik, maka insya Allah akan keluarlah perilaku yang baik. Jika mudghahnya jelek, maka akan keluar perilaku yang tidak baik. Jadi baik dan tidaknya tergantung kepada mudghah yang ada di dalam pribadi seseorang. Kalau mudghah diibaratkan teko,
maka jika teko diisi dengan air kopi, maka akan keluarlah air kopi. Jika mudghahnya atau tekonya itu diisi dengan air susu, maka keluarlah air susu. Jika kocinya itu diisi dengan air bening, akan keluar air bening. Jika tekonya diisi dengan madu, maka akan keluar madu. Dan jika tekonya diisi dengan arak yang memabukkan, maka akan keluarlah arak yang memabukkan. Jadi mudghah ini sangat menentukan. Nah, mudghah ini diibaratkan raja yang memerintah anggota tubuh kita. Maka jika mudghah memerintahkan baik pada tangan, maka akan baik tangannya. Yang dikerjakan oleh tangannya tentu akan yang baik-baik. Jika mudghahnya memerintahkan yang baik terhadap mata, maka matanya akan melahirkan sesuatu yang bermanfaat. Jika mudghah memerintahkan telinga, maka dari telingalah keluar pendengaran-pendengaran yang memberikan manfaat. Kalau mudghah memerintahkan pada seluruh anggota badan, maka seluruh anggota badan akan berperilaku, yaitu kebaikan-kebaikan yang sesuai dengan perintah agama, perintah mudghah itu. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah. Jadi kalau mudghah dianggap sebagai raja, maka ini perlu dipelihara. Seperti halnya kepala negara saja, sebagai raja, sebagai pimpinan, jika rajanya baik, maka insya Allah dengan bimbingan raja yang baik, rakyatnya pun akan baik. Tetapi jika rajanya, penguasanya tidak baik, maka bisa jadi rakyatnya juga menjadi tidak baik. Oleh karena itu, maka perlu sekali raja ini, mudghah ini dipelihara. Maka dengan datangnya bulan Ramadan, dengan kehadiran bulan Ramadan ini yang sudah beberapa hari kita lakukan, marilah kita lakukan amalan-amalan di bulan Ramadan ini agar jiwa kita menjadi, agar mudghah kita menjadi hebat, menjadi meningkat, menjadi lebih baik, sehingga nanti setelah kita melalui latihan-latihan mendidik agar mudghah kita baik, di saat lepas bulan Ramadan kita akan menjadi baik. Oleh karena itu, pada bulan Ramadan ini, seluruh amalan di bulan Ramadan mudah-mudahan bisa kita laksanakan, sehingga kita mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di bulan Ramadan ini adalah bulan pengampunan. Siapa yang melaksanakan qiyamul Ramadan, siapa yang melaksanakan, menghidupkan di bulan Ramadan ini, termasuk tilawah Al-Qur'annya, zikirnya, kemudian qiyamul Ramadannya, sholatnya dan sebagainya, termasuk zikir-zikirnya, pokoknya menghidupkan dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iktikafnya, maka insya Allah itu salah satu upaya kita membersihkan mudghah kita, supaya mudghah kita ini dalam keadaan baik. Ikhwatul iman yang berbahagia, demikianlah mungkin tausiah singkat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza wastaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.